Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan lagi menyusun tes multiple choice untuk materi fisika, khususnya yang berkaitan tentang aspek memahami. Nah, dari beberapa video yang lalu telah saya jelaskan indikator-indikator daripada aspek memahami itu, yaitu menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, dan yang berikutnya adalah menyimpulkan. Nah, selain keempat indikator yang saya sebutkan, masih ada indikator lain dari aspek memahami ini. Nah, kedua indikator tersebut adalah pertama, indikator membandingkan. Nah, menurut definisi yang ada di dalam buku terjemahan buku Anderson, bahwa yang dikatakan sebagai kemampuan membandingkan itu adalah definisinya adalah menentukan hubungan antara dua ide antara dua ide atau dua objek dan sejenisnya. Nah, definisi ini masih kurang masih perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, utamanya dalam kaitannya dengan materi fisika. Nah, oleh karena itu saya sudah menetapkan definisi daripada membandingkan tersebut, yaitu menentukan, jadi sama, ini menurut definisi saya, menentukan perbedaan antara dua kejadian fisika. Nah, ini yang biasa disebut dengan, atau bisa juga dalam pengertian lainnya, atau dua kejadian fisika itu bisa berupa informasi atau stimulus, ya, karena berkaitan tentang soal. Jadi menentukan perbedaan antara dua kejadian fisika yang mengandung, unit pengetahuan yang sejenis. Nah, ini menurut pandangan saya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa dua kejadian fisika tersebut yang dibandingkan tentu saja adalah dua kejadian yang memiliki konten pengetahuan
konten materi fisika yang sama. Tentu saja kalau kita tidak akan membandingkan dua kejadian fisika yang tidak memiliki konten materi yang sama, itu maka itu bukan proses membandingkan. Misalnya saya ingin membandingkan antara peristiwa pemuaian zat padat atau pemuaian zat cair dengan peristiwa interferensi gelombang. Ini kan dua kejadian fisika yang tidak mengandung unit-unit pengetahuan yang sejenis. Jadi yang dimaksudkan dalam hal ini itulah ada dua kejadian. Jadi dibatasi pada dua kejadian. Nanti juga ada beberapa indikator justru membandingkan kalau sudah lebih dari dua kejadian, bisa sampai 3 sampai 4, maka itu sudah masuk pada aspek kategori menganalisis, atau bisa juga masuk kategori atau aspek memberikan satu menilai. Nah, sekarang kita fokuskan pada persoalan membandingkan. Nah, untuk lebih jelasnya, yang mana yang dimaksudkan membandingkan dua kejadian yang mengandung unit-unit pengetahuan yang sejenis. Nah, untuk itu saya sudah membuat sebuah contoh. Nah, ada contoh. Nah, ini saya buat contoh soal membandingkan untuk aspek memahami. Jadi bisa saya tulis soalnya, perhatikan gambar jadi ada gambar di bawah ini ada, misalkan ada sebuah pegas. Oke. Nah, ya. Kemudian saya gambarkan lagi yang berikutnya. Jadi ada dua kejadian fisika, katakanlah kejadian pertama dan kejadian kedua. Nah, pernyataan keterangan mengenai ini jika koefisien koefisien atau konstanta pegas, ya, gas pada gambar pertama dan kedua sama, maka pernyataan yang benar gambar tersebut adalah. Jadi saya berikan dulu simbol
ini adalah M, ini juga adalah M. Ya. Jadi pernyataan yang benar dari kedua gambar tersebut bisa kita tulis bahwa A, ya, massa jenis pertama, ya, lebih besar daripada massa jenis kedua, ya, atau B, massa jenis pertama lebih kecil daripada massa jenis kedua, ya, atau bisa kita tulis berat benda pertama, ya, lebih besar, lebih besar, ya, daripada berat benda kedua. Dan bagian D, misalkan kita mengatakan bahwa berat, ya, pertama, ya, sama dengan berat kedua. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh soal membandingkan. Jadi yang saya mau jelaskan, yang dikatakan dua kejadian fisika ini adalah dua kejadian fisika yang mengandung unit-unit pengetahuan yang sejenis. Jadi unit pengetahuannya adalah sejenis. Jadi kedua kejadian ini pada dasarnya berkaitan tentang unit pengetahuan hukum Archimedes atau gaya apung. Nah, inilah yang kita sebut sebagai stimulus ataupun kejadian fisika yang memiliki unit pengetahuan yang sejenis. Tetapi dari kedua kejadian ini maka kita akan membandingkan. Di dalam proses membandingkan tentu ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang akan dijawab melalui pernyataan-pernyataan atau option yang dituliskan. Nah, kita ulas bahwa row 1 lebih besar daripada row 2 itu tentu saja salah, ya. Kenapa? Karena besarnya gaya apung bergantung pada besarnya massa jenis. Makin besar massa jenisnya, maka gaya dorong ke atas atau gaya apungnya makin besar. Berarti karena gaya apungnya ini lebih besar dibandingkan daripada benda satu, maka tentu massa jenis benda kedua, massa jenis zat cair di dalam, katakanlah row air, ya, massa jenis zat cair, ya, katakanlah ini saya tulis ini row 1, ini row 2, tentu massa jenis row 2 jauh lebih besar daripada massa jenis row 1. Dengan demikian yang benar adalah jawaban B. Nah, ini D adalah sebuah pengecoh. Memang betul bahwa M dengan M memiliki berat yang sama, berat di udara. Itu adalah W1 sama dengan W2. Nah, itu adalah unsur pengecohnya. Dan ini unsur pengecohnya juga, W1 lebih berat daripada W2. Mengapa? Karena dia lebih tenggelam daripada benda kedua. Nah, yang saya mau katakan bahwa pada dasarnya, pada prinsipnya, soal membandingkan ini ada dua kejadian fisika yang memiliki unit pengetahuan yang sama, tetapi kita ingin membandingkan, minimal perbandingannya itu berkaitan tentang perbedaannya. Baik, saya lanjut lagi untuk indikator yang berikutnya. Ada yang kita sebut dengan indikator kedua, yaitu menjelaskan. Nah, indikator menjelaskan ini menurut definisi yang ada di dalam buku terjemahan Anderson itu mengatakan bahwa adalah membuat model
sebab akibat, ya, membuat model sebab akibat dalam sebuah sistem. Nah, ini jadi membuat semacam satu model sebab akibat dalam sebuah sistem. Nah, ini yang perlu saya mau jelaskan, bahwa biasanya di dalam membuat satu model itu memerlukan beberapa pemahaman tersendiri. Dan sesungguhnya indikator menjelaskan ini sangat cocok digunakan untuk soal esai, karena soal-soal esai itu membutuhkan kemampuan menjelaskan satu kejadian fisika. Namun demikian dalam konteks penyusunan multiple choice, maka definisi menjelaskan menurut buku terjemahan buku Anderson akan saya coba adaptasi yang sesuai dengan konteks dalam pembelajaran fisika. Nah, oleh karena itu definisi menjelaskan menurut pemahaman saya dalam konteks pembelajaran fisika. Jadi saya tulis di sini. Menjelaskan itu adalah bisa bermakna menguraikan, ya. Jadi menguraikan. Jadi adalah menguraikan, apa yang dihuraikan itu adalah hubungan sebab, ya, tetap saya gunakan hubungan sebab akibat dari suatu kejadian fisika secara logis. Jadi secara logis. Jadi kejadian fisika ini yang saya katakan dalam konteks ini adalah informasi. Jadi menguraikan hubungan sebab akibat dari suatu kejadian fisika secara logis. Jadi kejadian fisika itu sekali lagi sebagaimana yang saya kemukakan di atas ini, seperti ini ada juga istilah kejadian fisika. Jadi kejadian fisika itu, ya, itulah yang termaktub di dalam redaksi soal, yang di dalam istilah Anderson dikatakan stimulus, atau istilah lain adalah informasi. Jadi redaksi soal. Nah, redaksi soal ini dalam konteks pembelajaran fisika itu adalah merupakan sebuah kejadian-kejadian fisika. Nah, kejadian-kejadian fisika ini bisa dinyatakan dalam bentuk gambar, bisa dinyatakan dalam bentuk grafik, bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, bisa dinyatakan dalam bentuk kata-kata, dan bisa juga dinyatakan dalam bentuk kombinasi di antara kata-kata atau grafik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah yang saya maksudkan sebagai suatu kejadian fisika. Jadi saya tidak menggunakan lagi istilah stimulus ataupun informasi, ya. Nah, contoh soal yang berkaitan tentang menjelaskan ini saya sudah buat. Mudah-mudahan sedikit ada benarnya contoh soal ini. Jadi saya buat dulu contoh soal yang berkaitan menjelaskan
Jadi kejadian fisika saya tulisnya bahwa sebuah ya, sebuah elektron ya ditembakkan secara tegak lurus dalam suatu ditembakkan, ditembakkan tegak lurus dengan dalam suatu medan magnet, dalam suatu medan magnet yang arahnya tembus kertas misalnya ya. Jadi ini kejadian ini dalam bentuk kata-kata. Nah, bisa kita kombinasikan dengan sebuah gambar. Jadi katakanlah ini begini. Ya. Nah, ini ada elektron yang ditembakkan dengan kecepatan v. Ya. Nah, ini yang kita mau jelaskan. Jadi tentu pertanyaannya berdasarkan hal tersebut, jadi misalkan di sini kita tempatkan ada sebuah katakanlah ini adalah layar ya. Berdasarkan hal tersebut, maka gerakan atau lintasan elektron adalah bisa kita buat. Nah, saya tulis A, jadi katakanlah gini, ini ada, jadi lintasan elektron 1 ya, bisa kita buat begini. Jadi lintasan elektron C bisa kita buat dan D lurus ya. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai proses soal yang berkaitan tentang menjelaskan. Jadi berkaitan tentang yang menjelaskan. Tentunya jawaban yang benar dari soal ini, karena kalau kita menggunakan kaidah tangan kiri ya, karena elektron maka arah medannya akan ke bawah, tetapi karena dia bergerak ya, maka dia akan membentuk lintasan parabola seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah bahagian C. Jadi dia akan membentuk lintasan parabola karena di daerah sekitar antara medan di sini dengan masih sudah tidak ada medannya. Jadi sehingga pada saat dia berada di sini dia akan berkurang secara perlahan-lahan. Berarti yang benar adalah C. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menunjukkan bagaimana kita merancang soal menjelaskan ya dengan menggunakan materi fisika. Dan sekali lagi saya akan mencoba
menjelaskan tentang persoalan definisinya menurut pemahaman saya, bahwa menjelaskan menguraikan hubungan sebab akibat dari suatu kejadian fisika secara logis. Berarti hubungan sebab akibat. Jadi ada penyebabnya, ya. Ini adalah penyebabnya, adalah sebuah kejadian yang kita sebut dengan penyebabnya. Nah, kemudian akibatnya adalah ini. Jadi kita menjelaskan hubungan, atau dengan kata lain, menjelaskan itu bisa berarti prosesnya. Jadi ada sebuah proses. Di dalam menggambarkan hubungan sebab akibat atau proses bisa diuraikan dengan kata-kata, bisa juga diuraikan dengan grafik, bisa juga diuraikan dengan gambar. Jadi terserah yang mana kita pilih, tetapi saya lebih cenderung menggunakan gambar karena lebih mudah kita menjelaskan sesuatu persoalan dengan menggunakan gambar. Jadi ini adalah sebuah hubungan sebab antara sebab dengan akibat. Nah, ini yang saya maksud sebagai indikator menjelaskan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya pikir apa yang saya sampaikan juga pun belum tentu benar dan masih banyak hal yang perlu dikoreksi. Tetapi inilah gambaran pemahaman saya, pengetahuan yang saya miliki tentang bagaimana menyusun soal yang berkaitan dengan indikator menjelaskan, khususnya dalam mengembangkan tes multiple choice. Jadi sekali lagi, soal yang paling susah untuk kita buat adalah tes multiple choice dibandingkan dengan soal essay. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan secara umum telah dimengerti aspek memahami dengan beberapa indikator-indikator yang telah saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.